Chapter 266. Perang Pecah. Kerajaan Bintang. Setelah menghabisi para iblis yang tidak terlalu kuat di reruntuhan klan Long serta mengambil bahtera kuno, Lin Yan dan kelompoknya pun bergerak ke arah tertentu dan tujuan mereka saat ini adalah klan Long berada. Lin Yan telah membuat perkiraan bahwa medan perang akan terjadi di tempat itu. La tidak perlu pergi bersama dengan kelompoknya ke Sekte Naga Langit karena sudah pasti para kultivator tingkat tinggi mereka akan dikirim untuk melawan iblis. Hal seperti itu tentu saja terjadi karena Sekte Naga Langit memiliki hubungan yang sangat erat dengan klan Long. Tidak mungkin mereka tidak mengerahkan semua kekuatan mereka di situasi seperti itu. Klan Long. Bom, bom, bom. Beberapa hari setelah pembersihan yang dilakukan oleh Lin Yan di reruntuhan klan Long. Pertarungan besar terjadi di klan Long antara aliansi dua kerajaan besar melawan para iblis tingkat tinggi. Jangan biarkan satu pun kabur. Long En yang memimpin pasukan dari kerajaan bintang pun memberikan instruksi kepada para kultivator lainnya. Semua kultivator yang berasal dari kerajaan bintang pun berteriak dan menerjang ke arah para iblis. Niguo sebagai pemimpin iblis menatap pertempuran besar itu dari kejauhan. Di kelompoknya saat ini terdapat sekitar 20 iblis dengan kultivasi tingkat alam langit tahap ke-8, 7 iblis tingkat alam langit tahap ke-9 dan dirinya sebagai pemimpin yang memiliki kekuatan di atas kultivasi tersebut yaitu tingkat alam raja tahap kedua. Ni Suang. Apakah Nizo belum tiba? Tanya Niguo dengan nada dingin. Sebab, iblis yang bernama Nizo adalah salah satu iblis terkuat di bawahnya dengan tingkat kultivasi alam raja tahap pertama yang baru saja menerobos tidak lama sebelumnya. Belum tuan. Nisuang yang merupakan tangan kanan Niguo membalas dengan nada hormat. Ia tentu mengetahui bagaimana kekuatan Nisuang, tidak hanya saat ini, bahkan di zaman dulu. Niguo adalah iblis tingkat tinggi yang memiliki kekuatan di bawah para pangeran iblis satu tingkat. Niguo memasang wajah jelek. Ia menatap ke arah tertentu dan di tempat tersebut ada 3 kultivator tingkat alam raja tahap pertama yang menatapnya dari waktu ke waktu. Apakah aku harus memulai tanpa bajingan itu? Batin Niguo. Di kejauhan, terlihat 3 kultivator kuat yang memiliki usia tampak sangat tua. Salah satu dari mereka adalah leluhur tua klan Long yang bernama Long Jie. Yang lainnya adalah leluhur tua klan Di yang bernama Di San. Dan yang terakhir adalah kultivator yang dijuluki sebagai pengelana di masa lalu yang menjadi saingan keduanya, Guan Yu. Dia adalah yang terkuat. Kekuatannya di atas kita bertiga. Aku tidak menyangka bahwa akan ada makhluk sekuat dia yang muncul. Disan berbicara dengan nada serius saat menatap Niguo yang sedang melayang di langit bersama dengan beberapa iblis tingkat tinggi lainnya. Tidak masalah sama sekali. Dengan gabungan kita bertiga, kita pasti bisa mengalahkannya. Ucap Long Jie. Sementara itu, Guan Yu yang sedang memegang tombak yang sangat panjang hanya diam. Dari ketiganya, ia adalah terlihat yang paling muda. Hanya dirinya yang terlihat tenang sepanjang waktu seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Namun, ketika mereka Di San dan Long Jie ingin bersiap-siap untuk menyerang, keduanya memasang wajah serius karena merasakan kekuatan yang teramat besar dan setara dengan mereka tiba-tiba muncul. Guan Yu melirik ke arah tertentu dengan wajah biasa sepanjang waktu. Zep. Di sebelah Niguo,
Nizo pun muncul dengan senyum di wajahnya. Kau terlambat. Ketiganya adalah lawan kita. Ambil salah satu dari mereka dan aku akan melawan dua kultivator itu. Perintah Niguo. Baik. Aku akan melawannya. Nizo menatap ke arah Guan Yu yang terlihat tenang sepanjang waktu. Hal itu membuatnya sangat penasaran karena sebagai iblis tingkat tinggi, ia tahu bahwa semua kultivator yang saat ini mengikuti perang terlihat sedikit gugup. Jika kau ceroboh, kau akan tewas di tangannya. Aku merasa bahwa dia menyimpan kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang dapat kita rasakan. Ucap Niguo memperingati. Nizo mengangguk kecil. Sebagai veteran yang telah melalui banyak pertarungan di masa lalu melawan Kaisar Manusia, tentu saja Nizo tidak akan meremehkan para manusia. Zep. Guan Yu bergerak lebih dulu dan tiba di jarak hampir 10 meter dari hadapan para iblis tingkat tinggi. Setelah itu, Long Jie dan Disan pun tiba di sampingnya. Aura kelimanya pun naik drastis yang membuat tempat tersebut bergetar keras. Bahkan untuk iblis tingkat alam langit tahap ke-9 harus mundur menjauh karena level kekuatan mereka belum mampu menahan tekanan seperti itu. Para kultivator yang bertarung di kejauhan melawan para iblis pun merasakan tekanan yang sangat besar dari kelimanya karena memang sangat jarang kultivator tingkat alam raja terlihat di daratan utara. Bom! Ketika kelimanya bergerak, ledakan dahsyat terjadi seketika yang membuat tanah jauh di bawah mereka pun mengalami retakan di mana-mana. Para patriark klan besar, Master Sekte ternama tentu menatap pertarungan tersebut dengan wajah serius karena itu adalah tingkat kekuatan yang diidam-idamkan oleh mereka semua, yaitu tingkat alam raja. Setelah tingkat alam langit, jalan kultivasi selanjutnya adalah tingkat alam raja. Tingkat kultivasi tersebut memiliki keunikannya sendiri yaitu ki mereka tampak telah berubah sepenuhnya. Itu seperti ki mereka sudah menjadi elemen itu sendiri. Perbedaannya adalah, kecepatan para kultivator tingkat alam raja mengeluarkan ki membentuk elemen sekitar 5 kali lebih cepat daripada kultivator tingkat alam langit. Itulah sebabnya kekuatan itu disebut sebagai alam raja karena mereka layaknya raja yang menguasai elemen tertentu. Di tempat yang sangat jauh, satu kelompok pun mendekat ke arah lokasi pertarungan. Zep. Seorang pemuda pun tiba berhenti di udara dan menatap ke arah kejauhan dengan wajah yang sangat serius. Tidak lain adalah Lin Yan bersama dengan Huan Kai, Xiao Ya, Xiao Qin, Su Ling, Su Di dan Su Rong. Perang antara manusia dan iblis telah pecah. Dan lihatlah, dua dari iblis tersebut memiliki kekuatan yang luar biasa mengerikan, salah satunya sama dengan Tuan Lei Wang. Ucap Xiaoya menatap lurus ke arah Niguo yang sedang melawan Long Jie dan Disan. Keempat rekan Xiaoya juga memasang wajah serius karena tidak menyangka bahwa akan ada iblis sekuat itu. Tetapi mereka tidak gentar sama sekali walaupun mungkin kemenangan untuk mereka jika bertarung sangatlah tipis. Sementara itu, Lin Yan menatap hal itu dengan mata raja miliknya. Senyum kecil menghiasi wajahnya karena darahnya tampak mendidih saat ini. Darah naga hitam kehancuran di nadinya tampak ingin memberontak agar menunjukkan dirinya adalah yang terkuat. Tanpa sadar, udara di sekitar Lin Yan pun tampak berdenyut-denyut karena ki-nya perlahan merembes keluar. Huan Kai menatap ke arah adiknya itu karena tentu sangat paham kenapa Lin Yan tampak sangat bersemangat. Untuk Xiaoya,
Xiao Qin, Su Ling, Su Di dan Su Rong juga melirik ke arah Lin Yan dan senyum kecil muncul di wajah mereka karena tahu bahwa Sang Raja Naga ingin menunjukkan kekuatannya di hadapan para iblis dan kultivator yang tangguh. Chapter 267. Memasuki pertarungan. Ruang jiwa Lin Yan. Roh Dewi Kematian menatap semua yang terjadi dari dalam Lin Yan. Ketika ia melihat Lin Yan tampak bersemangat seperti itu, ia hanya diam dan memperhatikan. Tentu ia sangat sadar bagaimana garis darah naga hitam kehancuran bekerja meskipun ia belum pernah menyaksikannya di masa lalu. Dengan informasi yang telah dikumpulkan olehnya selama ini dan bahkan dari Kaisar Manusia generasi kedua yang pernah bertemu dengan salah satu pemilik garis darah itu, mereka semuanya adalah gambaran dari kehancuran itu sendiri. Pemilik harga diri yang sangat tinggi, merasa paling superior, sombong dan tentu saja selalu ingin menunjukkan kekuatan mereka di hadapan makhluk-makhluk kuat. Yang aku ketahui, semua pemilik garis darah naga hitam kehancuran telah mampu mengendalikan diri mereka ketika melihat musuh kuat. Itulah sebabnya garis darah langka itu masih bertahan di zaman kuno dari yang aku dengar dari Kaisar Manusia generasi kedua. Jika tidak bisa mengendalikan diri, semua dari mereka tidak akan bisa bertahan karena rasa haus akan kekuatan dan perang. Menyebutnya sebagai dewa perang memang tidak salah sama sekali. Aku ingat di catatan sejarah bahwa salah satu dari mereka yang merupakan keturunan Kaisar Manusia generasi pertama mengambil gelar dewa perang karena kegilaannya akan pertarungan. Dialah asal-muasal masalah yang dikatakan menjadi kesalahan Kaisar Manusia generasi pertama. Dewa perang di zaman kuno merupakan sosok yang memiliki garis darah naga tertinggi di antara para keturunan Kaisar Manusia generasi pertama. Jika aku tidak salah, dia adalah pemimpin klan Xiao di alam abadi di zaman kuno menggantikan ibunya yang merupakan Dewi Naga Perak. Batin roh Dewi Kematian. Ketika mengingat tentang alam abadi, Roh Dewi Kematian memasang wajah nostalgia karena pernah melawan 4 klan kuno di sana. Telah sadar bahwa 4 klan kuno yang terlihat saat ini hanyalah cabang saja tetapi memang memiliki garis darah asli 4 klan kuno. Klan Long. Lin Yan memandang wajah senyum menatap semua pertarungan yang terjadi di tempat tersebut. Apa kau ingin bertarung Lin Yan? Tanya Xia Yuer yang berdiri di bahu Lin Yan seperti biasa dengan gaya sedikit heroik melipat kedua tangannya di depan dadanya. Selama bersama dengan Lin Yan, sifat kekanak-kanakan Xia Yuer memang masih sama seperti biasa. Tetapi jika menyangkut pertarungan, sifat liar dan kecintaan pertarungan dari Lin Yan telah menular padanya. Itu dikarenakan penggabungan mereka beberapa kali yang membuat sifat-sifat Lin Yan yang menyukai pertarungan merasuk ke tubuhnya. Apa kau juga sama? Tanya Lin Yan balik dengan senyum kecil. Tentu saja. Kita akan melawan iblis kuat itu agar dia tahu kekuatan kita termasuk putri ini. Balas Xia Yuer dengan senyum percaya diri. Xiao Ya, Xiao Qin, Su Ling, Su Di dan Su Rong terdiam mendengar percakapan antara Lin Yan dan Xia Yuer. Di sisi lain, Huan Kai hanya tersenyum kecil. Ia juga mengalami hal yang sama karena sedikit menikmati pertempuran dan itu semua menular dari Lin Yan. Tampaknya ada yang menyadari keberadaan kita. Lin Yan melirik ke arah tertentu karena ada beberapa iblis yang mendekat ke arah mereka dan semuanya adalah iblis yang sangat kuat. Zep. Dalam waktu singkat, 4 iblis muncul di dekat Lin Yan dan kelompoknya.
Salah satunya adalah iblis yang pernah ditemui oleh Lin Yan dan melakukan negosiasi dengannya. Akhirnya kau muncul juga. Nisuang menatap Lin Yan dingin karena terakhir kali Lin Yan kabur darinya. Lin Yan dan Xia Yuer menatap ke arah Nisuang. Tentu mereka tidak akan pernah lupa bahwa mereka akan kabur bahkan ketika melakukan penggabungan saat melawan Nisuang. Tetapi kali ini, semuanya telah berbeda karena kekuatan mereka telah tumbuh lebih besar. Tampaknya kau bertambah kuat dan membawa banyak spesies yang sama denganmu ke tempat ini. Lanjut Nisuang. Lin Yan, ayo remukkan kepala iblis ini. Dia sangat suka mengoceh tidak seperti iblis tingkat tinggi sama sekali. Xia Yuer menatap ke arah samping sambil memegang pipi Lin Yan saat mengatakan itu. Wajah Lin Yan sedikit berkedut mendengarnya. Tidak hanya itu, Huan Kai, Xiaoya dan keempat rekannya juga membuka tutup mulut mereka beberapa kali saat mendengar hinaan dari Xia Yuer kepada Nisuang. Meremukkan kepalaku. Perlihatkan jika kau mampu. Teriak Nisuang sangat marah dan langsung menerjang ke arah Lin Yan. Pedang hitam muncul di tangannya dan langsung mencoba untuk membelah leher Lin Yan. Terang. Zurt. Zurt. Lin Yan memblokirnya dengan tombak pembunuh naga. Ia langsung didorong mundur menjauh karena tentu saja melawan 4 kultivasi lebih tinggi darinya adalah sesuatu yang sangat sulit. Bahkan untuk menandingi saja mungkin ia hampir tidak mampu apalagi untuk mengalahkannya. Tetapi, jika ia bekerja sama dengan Xia Yuer, semuanya akan berbeda. Zep. Iblis lainnya pun muncul di depan kelompok Xiaoya. Mereka mengabaikan Huan Kai yang merupakan terlemah di kelompok Lin Yan. Menatap itu, Huan Kai hanya diam saja. Ia melirik ke arah Lin Yan yang didorong di udara ke tempat yang sangat jauh. Yakin bahwa dengan adanya Xia Yuer bersama adiknya, mereka berdua akan menang melawan Nisuang. Zep. Huan Kai menghilang seketika dan muncul di atas langit sambil menatap semua pertarungan yang ada di klan Long. Dengan ki biasa, aku akan mudah mengendalikan pasukan bayangan dengan tingkat kultivasi 2 tahap di atasku. Namun, untuk 3 atau 4 tahap kultivasi, aku harus melakukan usaha lebih. Batin Huan Kai saat tangan kanannya diselimuti oleh uap hitam. Dung! Ki yang terasa sangat jahat pun menyebar ke segala arah dalam ruang lingkup yang sangat luas dan membuat semua kultivator dan iblis yang sedang bertarung terkejut. Apalagi untuk para kultivator manusia, mereka semua tentu baru kali ini merasakan ki yang terasa amat jahat. Seni terlarang, kebangkitan dunia najis. 9. Huan Kai perlahan mengangkat telapak tangan kanannya ke arah atas seolah-olah memanggil sesuatu. Arreggggh. Teriakan terdengar di mana-mana saat sesuatu perlahan bangkit dari tubuh para kultivator dan iblis yang telah tewas. Niguo dan Nizo yang menatap itu pun bergetar di tempat. Keduanya langsung menjaga jarak dari Guan Yu, Long Jie dan Disan. Tidak. Bagaimana mungkin seseorang masih memiliki kekuatan itu? Nizo ketakutan menatap pasukan bayangan yang perlahan bangkit dari mayat-mayat yang tergeletak. Wajah Niguo juga muram karena mengingat tentang masa lalu ketika para iblis tingkat tinggi melawan satu sosok yang mampu melawan jutaan iblis seorang diri. Kekuatan mengerikan milik satu individu dalam sejarah yang sangat panjang.
Kekuatan ini hanya dimiliki oleh sosok yang pernah muncul entah dari mana di alam iblis bahkan sebelum Kaisar Manusia yang melawan 7 Pangeran Iblis muncul, kekuatan Dewa Kematian Siu. Chapter 268 Melawan Iblis. Klan Long. Niguo dan Nizo memasang wajah yang sangat gelap saat menatap kekuatan yang ditampilkan oleh Huan Kai. Bukan hanya mereka sangat membenci Kaisar Manusia generasi kedua, tetapi mereka sangat membenci seseorang yang menyandang gelar Dewa Naga Ashura yang pernah memporak-porandakan alam iblis bahkan membuat 7 Pangeran Iblis hampir terbunuh. Mereka tidak tahu sama sekali kenapa Dewa Naga Ashura tidak menghabisi 7 Pangeran Iblis di masa lalu. Tetapi, mereka membuat spekulasi bahwa Dewa Naga Ashura sebenarnya datang ke alam iblis hanya untuk membuang waktu atau mencoba teknik terlarang seperti itu yang mampu membangkitkan sesuatu dari kematian atau dari mayat apapun yang belum lama terbunuh. Sementara itu, Long En, Disan dan Guan Yu menatap ke arah teknik yang dikeluarkan oleh Huan Kai. Mereka juga tidak menyangka bahwa akan ada kultivator yang bisa mengeluarkan kekuatan yang teramat dan terasa sangat jahat seperti itu. Wanita itu tidak bisa dibiarkan hidup. Teknik yang digunakan olehnya sangatlah jahat. Ucap Long En dingin. Bukan waktunya untuk mengurus hal itu, Long En. Musuh di hadapanmu saat ini jauh lebih mengancam umat manusia. Guan Yu membalas perkataan Long En setelah melirik sekilas ke arah Huan Kai. Ya benar. Mereka adalah masalah yang jauh lebih besar saat ini. Lagi pula, kemampuan wanita itu bisa dikatakan sangat membantu kita melawan para makhluk tidak dikenal itu. Sambung Disan setuju dengan perkataan Guan Yu. Wajah Long En sangat gelap mendengarnya. La tentu sengaja memancing keduanya untuk memberi perintah kepada bawahan mereka juga untuk menghabisi Huan Kai. La sadar bahwa Lin Yan dan Huan Kai adalah musuh bagi kerajaan bintang suatu hari nanti sehingga ia ingin membereskan keduanya saat ini sebelum tumbuh terlalu kuat. Juga, kemampuan Huan Kai membuat Long En sedikit takut karena sudah pasti siapapun yang melihat teknik tersebut mengetahui bahwa Huan Kai memiliki pasukan yang bisa dikatakan tak terbatas sama sekali jika itu dalam perang besar. Namun saat ini, karena Guan Yu dan Disan tampak tidak peduli dengan Huan Kai, ia pun hanya bisa menyampingkan pemikirannya saat ini tentang Huan Kai dan fokus pada iblis yang tidak jauh darinya. Ketika iblis ingin bergerak ke arah Huan Kai, Guan Yu lebih dulu menerjang untuk melawan salah satu dari mereka. Melihat itu, Disan juga tidak ketinggalan dan Long En tidak punya pilihan lain selain ikut bertempur juga. Huan Kai menatap ke arah pasukan yang baru saja bangkit. Pasukan yang ia bawa dari jauh bersama dengan Lin Yan sebelumnya belum tiba sehingga ia harus menciptakan pasukan baru. Tetapi kali ini, level teknik yang ia keluarkan jauh lebih tinggi daripada sebelumnya. Ki-nya akan terkuras sangat cepat karena ia membangkitkan beberapa pasukan dengan tingkat kekuatan alam langit tahap ke-8, 4 tahap di atasnya. Pembangkitan seperti itu juga memiliki batas. Jika tidak, Huan Kai pasti sudah menjadi sosok terkuat saat ini jika tidak memiliki batas dalam membangkitkan pasukan. Untuk tingkat kekuatan alam langit tahap ke-8, Huan Kai saat ini hanya mampu membangkitkan dia di antaranya sementara tingkat kekuatan alam langit tahap ke-7 ia bisa membangkitkan 5 di antaranya. Namun, dengan jumlah itu pun, ia harus menggunakan sangat banyak ki dan setiap saat,
kinya akan dikuras untuk mempertahankan 7 bayangan kuat tersebut tidak seperti yang lainnya. Di sisi lain, Lin Yan masih terus didorong mundur. La mencoba untuk bertahan tetapi memang tingkat kultivasi alam langit tahap ke-9 terlalu berlebihan jika dilawan seorang diri. Yuer. Lin Yan mengirim telepati kepada Xia Yuer sambil terus menahan tekanan dari Nisuang. Xia Yuer yang mengerti pun langsung mengarahkan lengannya yang mungil ke arah Nisuang. Formasi pedang cahaya. Wush. Ketika lingkaran formasi tercipta, dari formasi tersebut, pedang cahaya seukuran manusia pun langsung keluar dan mencoba untuk menusuk Nisuang. Oh, aku lupa bahwa ada roh peri sedang bersamamu. Ucap Nisuang dingin. Perisai iblis. Dengan kecepatan yang sangat tinggi, Ki perlahan merembes dari tubuh Nisuang dan membentuk penghalang untuk menahan formasi yang dilancarkan oleh Xia Yuer. Ring. Drurt. Percikan Ki menyebar ke segala arah ketika pedang cahaya yang dilancarkan oleh Xia Yuer ke arah Nisuang membentur penghalang. Inilah yang ditunggu oleh Lin Yan. La paham bahwa untuk menggunakan teknik, Nisuang harus membagi konsentrasinya. Dan di saat itulah ia melancarkan serangan juga. Drur. Di belakang Lin Yan, Ki dalam jumlah yang besar berkumpul dan membentuk sebuah bola tak beraturan yang memercikkan petir hitam setiap saat. Tanpa membuang waktu, Lin Yan pun langsung mengendalikan bola Ki tersebut untuk menyerang Nisuang juga. Bola awal kehancuran. Wush. Bola tersebut langsung menerjang dan menghantam penghalang yang diciptakan oleh Nisuang secara langsung. Duar. Ledakan besar pun terjadi yang membuat gelombang kejut menyebar ke segala arah bercampur dengan percikan petir hitam. Nisuang terkejut dengan kekuatan teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan. Ia pun terhempas sangat jauh ketika penghalang yang ia ciptakan juga meledak seketika. Sementara itu, Lin Yan sudah melapisi tubuhnya dan juga Xia Yuer menggunakan Ki dengan basis yang sama dengan teknik yang ia lancarkan. Ia pun terpental menjauh juga sambil mengumpulkan Ki di telapak tangannya. Dalam posisi seperti itu, ia pun langsung melancarkan serangan lainnya ke arah Nisuang dari kejauhan. Petir surgawi. Blar. Dari atas langit, petir hitam menyambar ke arah Nisuang yang membuatnya semakin terkejut. Karena teknik tersebut sangat cepat, ia pun hanya bisa melapisi tubuhnya dengan Ki-nya untuk bertahan. Bom! Ledakan besar terjadi saat petir hitam yang diciptakan oleh Lin Yan membentur permukaan tanah dan membawa Nisuang bersamanya. Lin Yan menyetabilkan tubuhnya sambil menatap ke arah ledakan yang terjadi jauh di bawah. Lin Yan. Iblis itu sangat kuat. Apakah kau memiliki rencana melawannya? Tanya Xia Yuer yang terbang di dekat Lin Yan. Pandangannya pun tidak teralihkan dari ledakan tersebut karena ia saat ini sangat waspada terhadap musuh karena mungkin menyerang. Mereka kembali dari kejauhan. Rencana. Lin Yan tersenyum kecil mendengar kata-kata Xia Yuer. Zurt, zurt. Petir hitam mulai memercik dari tubuh Lin Yan serta tombak yang ada di tangan kanannya. Sebelum Lin Yan membalas kata-kata Xia Yuer, Nisuang pun muncul di atas langit kembali. Ia memasang wajah sedikit serius karena teknik yang dilancarkan oleh Lin Yan bisa melukainya walaupun kultivasi mereka sangat jauh berbeda. Kau kuat. Namun, tingkat kekuatan seperti itu tidak akan bisa mengalahkanku. Ucap Nisuang saat mengerahkan semua Ki-nya. Drurt.
Udara tampak berdenyut-denyut saat aura yang sangat berat terpancar dari tubuh Nisuang. Lin Yan yang menatap itu pun semakin tersenyum lebar karena inilah yang ia tunggu-tunggu. Tombak pembunuh naga diarahkan oleh Lin Yan ke arah Nisuang sambil berbicara, "Yuer, ambil kesempatan untuk menyerang. Aku akan melawannya seorang diri." Chapter 269 Melawan Iblis 2. Klan Long. Yuer, ambil kesempatan untuk menyerang karena aku berencana untuk melawannya seorang diri saat ini. Ucap Lin Yan saat menatap kekuatan Nisuang yang bertambah besar dari waktu ke waktu. Apakah kau yakin Lin Yan? Tingkat kekuatan iblis itu 4 tahap di atasmu. Ucap Xia Yuer kesal ke arah Lin Yan. Tenang Yuer. Aku mengatakan untuk membantuku di saat-saat kau memiliki kesempatan. Balas Lin Yan dan Kinya juga tampak mengamuk. Auranya juga meningkat drastis karena saat ini ia memasuki mode setengah binatang roh. Xia Yuer semakin kesal tetapi hanya bisa mengangguk setuju. Ia pun mengumpulkan energi spiritual dan ki di telapak tangannya untuk membuat formasi. Formasi cahaya, lingkaran cahaya penguatan. Dung. Tubuh Lin Yan dikelilingi oleh cincin berwarna putih yang merupakan formasi penguatan yang diciptakan oleh Xia Yuer agar kekuatan Lin Yan meningkat lebih besar ketika sedang bertarung. Merasakan kekuatannya meningkat, Lin Yan semakin tersenyum. Ia memang harus mengakui bahwa roh peri memang sangatlah luar biasa dan layak dianggap sebagai salah satu roh terkuat yang ada karena setiap dari mereka memiliki kemampuan formasi multifungsi. Nisuang yang menatap itu pun tidak gentar sama sekali. Ketika kekuatan yang bisa ia kerahkan telah mencapai puncaknya, ia pun langsung meleset ke arah Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi sekaligus mengeluarkan sebuah pedang berwarna abu-abu. Menatap musuh mendekat, Lin Yan pun langsung mengepakkan sayapnya dan melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi juga. Zep! Keduanya muncul di depan musuh masing-masing sambil mengayunkan senjata masing-masing ke arah musuh. Ring! Bush! Saat tombak dan pedang saling berbenturan, ki petir hitam dan ki iblis menyebar ke segala arah. Udara tampak seolah-olah tidak mampu menahan tekanan dari kedua ki tersebut. Ketika bentrokan terjadi, Lin Yan masih terlihat didorong mundur. Tetapi itu tidak membuatnya kecewa sama sekali. Lama-lahan semakin bersemangat karena bisa melawan iblis yang lebih kuat darinya. Bocah ini. Mata Nisuang menyipit karena tidak menyangka bahwa dirinya hanya menang dengan selisih kecil ketika menyangkut kekuatan melawan Lin Yan. Karena tahu bahwa Lin Yan tidak sederhana sama sekali, ia pun langsung tampak mengayunkan lengan kirinya ke arah Lin Yan sekali lagi. Dengan mata raja, Lin Yan menatap gerakan yang sangat cepat itu dan tahu bahwa Nisuang bukan melancarkan pukulan. Lin Yan langsung mengangkat lengan kirinya setelah melapisinya dengan ki petir hitam sekuat mungkin. Terang! Suara benturan logam terdengar ketika di tangan kiri Nisuang sebuah belati lumayan panjang muncul. Apa? Nisuang terkejut karena Lin Yan menahan tebasan tersebut hanya dengan tangan kosong. Meskipun ia tahu bahwa tubuh manusia campuran dengan binatang spiritual sangat kuat, tetap saja tidak akan mungkin melakukan seperti yang dilakukan oleh Lin Yan saat ini. Senyum bahagia terpampang di wajah Lin Yan ketika ia menarik tombak lalu mengayunkannya sekuat tenaga tepat ke arah kepala Nisuang. Respon Nisuang tentu saja sangat cepat. Ia langsung menarik pedang lalu menaruhnya tepat di depan wajahnya.
Ring. Wush. Ketika benturan terjadi disertai oleh ledakan Ki, terlihat kali ini Nisuang didorong mundur menjauh. La pun langsung memegang pedangnya dengan tangan kiri juga agar ia berhenti didorong. Jiwa pelahap Raja Naga. Ki perlahan merembes dari tubuh Lin Yan saat sosok naga hitam muncul tepat di atasnya sambil mengayunkan tombak yang telah diselimuti oleh petir hitam. Bam! Pukulan sekuat tenaga menggunakan tombak mengenai tepat di kepala Nisuang. Tetapi itu tidak menghancurkan kepalanya karena Ki-nya otomatis melindungi tubuhnya. Nisuang merasakan kepalanya seolah-olah pecah. La melesat ke arah bawah dengan kecepatan yang sangat tinggi. Ketika Nisuang mencoba untuk menyetabilkan tubuhnya, Lin Yan dan naga hitam muncul dari dua arah yang berbeda sambil mengayunkan tombak di tangan mereka masing-masing. Dasar bocah sialan. Nisuang meraung marah. Lia tampak berputar sedikit lalu Ki pun menyelimuti daerah sekitarnya. Ini. Lin Yan yang tidak bisa menghentikan serangannya lagi pun memandang wajah sedikit gelap. Jelek, terang. Tombak di tangan Lin Yan dan naga hitam tampak menusuk tubuh Nisuang tetapi benturan logam terdengar kembali karena kedua tombak tersebut saling berbenturan satu sama lainnya. Brur, brur, duar. Lin Yan terpental karena ledakan ki petir hitam miliknya sendiri sementara naga hitam tampak rusak sedikit akibat benturan tersebut. Nisuang yang muncul di tempat tertentu pun memasang wajah sinis. La pun bergerak ke arah tempat Lin Yan terpental akibat ki-nya sendiri. Zep. Saat tiba di atas Lin Yan, Nisuang mengangkat pedangnya tinggi-tinggi ke udara menggunakan kedua tangannya lalu mencoba mengayunkannya sekuat tenaga untuk memotong tubuh Lin Yan menjadi dua bagian. Dung! Lingkaran formasi tercipta tepat jauh di atas Nisuang yang membuat wajahnya menjadi jelek seketika karena hampir melupakan roh peri mungil bernama Xia Yuer. Formasi cahaya, penghakiman cahaya. Zoom. Pedang cahaya raksasa pun melesat dengan kecepatan yang sangat tinggi dari langit tepat ke arah kepala Nisuang yang masih dalam posisi mengangkat pedangnya untuk diayunkan. Lin Yan yang menatap itu pun tersenyum lebar. La mengangkat sedikit gagang tombaknya karena tahu bahwa Nisuang tidak akan berhenti mengayunkan pedangnya hanya karena itu. Krang. Serak. Bom. Lin Yan menahan sedikit tebasan tersebut tetapi masih terkena bilah pedang yang lumayan berat. Luka di tebasan yang ia terima mengeluarkan lumayan banyak darah dan ia pun melesat ke arah bawah dengan kecepatan tinggi karena posisinya bertahan di arah bawah. Sementara itu, Nisuang terkena serangan formasi dari Xia Yuer yang membuat kepalanya memiliki luka tambahan dan kali ini sedikit dalam karena ia tidak menggunakan teknik pertahanan, ia hanya bertahan dengan ki seadanya karena memfokuskan serangan pada pedang untuk membelah Lin Yan. Armor naga hitam. Ki perlahan merembes dari tubuh Lin Yan yang saat ini dalam posisi melesat ke arah bawah. Ia langsung mengepakkan sayapnya untuk menyetabilkan tubuhnya. Sesh. Uap hitam keluar dari tubuh Lin Yan saat ia menyetabilkan tubuhnya di udara. Luka-lukanya perlahan pulih dan kini tubuhnya diselimuti oleh armor berwarna hitam dari ujung kaki sampai ke lehernya. Tombak petir suci. Gaya pertama, tubuh petir suci. Zurt. Zurt. Petir hitam bercampur putih menyelimuti tubuh Lin Yan. Rambut panjangnya menari-nari di udara ketika ia menatap ke arah langit tempat Nisuang berada. Ketika ledakan di tempat Nisuang akibat teknik Xia Yuer,
Terlihat Nisuang yang kini memasang wajah yang sangat marah sambil menatap ke arah Xia Yuer. Di kepalanya terlihat darah yang terus menetes karena serangan Xia Yuer sebelumnya memang telah mengenai kepalanya. Wush! Karena amarah yang sangat besar, kini Suang meledak di udara tepat di atasnya membentuk proyeksi sebuah tengkorak raksasa yang memegang dua pedang. Sialan! Aku akan membunuhmu. Teriak Nisuang saat ki jahat yang teramat pekat menyebar ke segala arah. Wush! Lin Yan mencoba menghalau ledakan ki yang menghempaskannya juga dengan tangan kirinya. Ia pun tersenyum semakin lebar dan sangat terlihat bahwa semangat juangnya kini semakin membara. Chapter 270 Melawan Iblis 3. Klan Long. Teriakan Nisuang terdengar sampai ke tempat yang sangat jauh. Semua kultivator dan iblis yang sedang bertarung pun melihat ke arah sumber teriakan tersebut dan memasang wajah serius ketika menatap sosok tengkorak yang sangat besar diselimuti oleh ki berwarna hitam kemerahan dan memegang dua pedang di tangannya. Xia Yuer yang berada di kejauhan menatap hal tersebut dengan terkejut karena ia dapat merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari Nisuang. La pun langsung menjauh karena tahu bahwa target Nisuang adalah Lin Yan. Apakah Lin Yan mampu melawan teknik tersebut? Tanya Xia Yuer sedikit gugup. La ingin mencoba mendekat ke arah Lin Yan tetapi pesan melalui telepati pun didengar olehnya yang membuatnya berhenti mendekat. Awalnya ia ingin melakukan fusi dengan Lin Yan dan itu pasti akan membuat mereka dengan sangat mudah menghalau serangan sekuat itu. Lin Yan. Xia Yuer sangat kesal karena Lin Yan ingin bertarung sendirian. Walaupun ia sangat kesal saat ini, ia hanya tetap diam di tempat dan menatap seperti apa cara Lin Yan untuk menahan serangan sekuat itu. Tampaknya Nisuang akan menggunakan teknik terkuatnya untuk melawan pemuda berdarah campuran itu. Batin Niguo melirik ke arah tempat Nisuang berada sambil terus bertempur melawan Long En dan Disan. Sementara itu, Guan Yu yang sedang melawan Nizo seorang diri pun hanya melirik sekilas ke arah Nisuang lalu mengabaikannya. Di bawah Nisuang, Lin Yan yang saat ini sedang diselimuti oleh petir hitam bercampur putih pun menatap ke arah langit dengan senyum lebar di wajahnya. Aura yang luar biasa kuat. Namun, Lin Yan terus tersenyum lebar. La pun mengerahkan semua ki yang ada di dalam tubuhnya untuk melawan teknik kuat tersebut. Zurt, zurt. Lin Yan mengangkat tombaknya ke arah langit dan mencoba sesuatu yang pernah dipikirkan olehnya sedari dulu. Awan gelap mulai tercipta dan petir hitam menyambar terus-menerus. Nisuang tentu memperhatikan hal tersebut dan sudah tidak sabar sama sekali untuk menyerang Lin Yan. La yakin dengan teknik terkuat miliknya, Lin Yan pasti akan mengalami cedera parah paling ringan dan menurutnya, kemungkinan besar Lin Yan akan tewas di tempat. Ketika Lin Yan menatap petir yang terus-menerus menyambar, ia pun langsung menariknya menggunakan ki-nya. Blar! Petir hitam luar biasa besar pun menyambar ke arah Lin Yan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Nisuang yang menatap itu pun terkejut karena awalnya Lin Yan akan menyerangnya dengan teknik yang sama seperti beberapa waktu yang lalu tetapi targetnya ternyata bukan tubuhnya. Sambil menatap petir hitam yang sangat besar menyambar ke arah Lin Yan, Nisuang telah selesai mengumpul ki-nya untuk melancarkan serangan. Apa yang dilakukan oleh bocah itu? Batin Nisuang. Tetapi, ketika melihat petir hitam telah mencapai Lin Yan,
Matanya melebar seketika karena tidak menduga Lin Yan akan melakukan hal itu. Bahkan semua kultivator dan iblis yang menyaksikan kejadian tersebut pun tidak bisa berkata-kata karena apa yang dilakukan oleh Lin Yan terlihat sangat mustahil dan sungguh berbahaya. Tidak jauh dari permukaan tanah, terlihat Lin Yan yang sedang melayang di udara sambil mendongak ke arah atas. Ia membuka mulutnya lebar-lebar dan perlahan menarik petir yang tercipta melalui alam dengan bantuan ki-nya ke arah mulutnya. Zurt, zurt. Ketika Lin Yan menelan petir yang dipanggil olehnya, ia merasakan tubuhnya seolah-olah terbakar. Ia tahu bahwa apa yang ia lakukan saat ini sangatlah berbahaya. Tubuhnya tampak mengembang sedikit dan urat-urat pun muncul di permukaan kulitnya. Jika saja ia tidak menggunakan armor naga hitam, mungkin para kultivator dan iblis akan merasa ngeri menatapnya. Bahkan Huan Kai yang sedang mengendalikan bayangan pun terkejut menatap ke arah Lin Yan. Tatapannya tertuju ke arah leher Lin Yan yang terlihat sedikit dan urat-urat yang sangat banyak terlihat. Yaner, apa yang kau lakukan? Batin Huan Kai sedikit khawatir. Ia tentu paham bahwa ki yang masuk ke dalam tubuh Lin Yan terlalu banyak sehingga tubuhnya tampak tidak mampu untuk menampungnya lagi. Zep. Petir pun menghilang dan telah dilahap semuanya oleh Lin Yan menggunakan mulutnya. Ia tersenyum kejam dan menatap ke arah Ni Suang yang masih menatapnya dengan heran. Sudah waktunya. Batin Lin Yan. Ki berwarna hitam di dalam tubuhnya pun langsung mencerna semua ki tersebut dengan kecepatan yang sangat tinggi. Telah merasakan sel-sel di dalam tubuhnya hendak hancur. Karena menerima begitu banyak rangsangan dari petir. Duar. Ledakan besar terjadi dari tubuh Lin Yan. Petir hitam menyebar ke segala arah dalam ruangan lingkup yang sangat luas. Apa? Ni Suang terkejut menatap Lin Yan. Bagaimana bisa? Teriak Ni Suang tidak percaya karena saat ini Lin Yan baru saja menerobos tingkat alam langit tahap ke-6 dalam sekejap. Lin Yan yang baru saja menerobos pun membuat kuda-kuda menyerang ke arah langit dengan tombak di tangan kanannya. Wajahnya sedikit pucat saat ini karena sebelumnya ia merasa sangat dekat dengan kematian. Mengetahui cara seperti itu bisa membunuhnya, Lin Yan memutuskan agar tidak menggunakan cara yang sama untuk menerobos di masa depan karena mungkin saja ia tidak akan selamat seperti hari ini. Bocah ini harus mati. Batin Ni Suang karena merasa bahwa Lin Yan sangatlah berbahaya. La pun tidak membuang waktu dan langsung melancarkan serangan terkuatnya. Tulang iblis neraka. Tengkorak raksasa yang ada di atas Ni Suang pun langsung mengangkat kedua pedang yang ada di tangannya ke arah langit lalu mengayunkannya ke arah Lin Yan. Sementara itu, Lin Yan yang telah membuat kuda-kuda langsung menyerang ke arah atas dengan kecepatan tertingginya. Tombak pembunuh naga di tangan Lin Yan bergetar keras saat diselimuti oleh petir hitam yang terlihat sangat liar dan menyambar ke berbagai arah. Lin Yan yang bergerak ke arah langit dengan kecepatan tertingginya pun tampak seperti sebuah petir. Tombak petir neraka. Gaya pertama, tusukan neraka keputusasaan. Kedua pedang yang diayunkan oleh tengkorak tersebut pun langsung mencapai Lin Yan yang telah menghunuskan tombaknya sekuat tenaga. Ketika kedua serangan mendekat, dua ki yang berbeda pun tampak berbenturan meskipun tombak dan pedang yang diayunkan oleh tengkorak tersebut tidak saling bersentuhan. Duar. Brurt. 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 Percikan petir hitam dan ki iblis pun menyebar ke segala arah ketika kedua ki saling menekan satu sama lainnya.
Xia Yuer yang menatap itu pun mencoba menghalau sinar yang tampak sangat menyilaukan berwarna hitam bercampur abu-abu. Itu. Xia Yuer yang menatap itu pun melebarkan matanya. Tatapannya terfokus pada serangan milik Lin Yan walaupun ia kesulitan melihatnya karena silau akibat benturan dua ki. Bahkan untuk Niguo Nizo juga melebarkan matanya saat menatap ke arah Lin Yan. Dan yang terakhir, Guan Yu yang menatap itu pun menyipitkan matanya. Tidak salah lagi. Kekuatan itu. Xia Yuer, Niguo, Nizo, Guan Yu dan bahkan Ni Suang yang bentrok dengan Lin Yan pun berteriak bersamaan. Aura Ki Raja. Bersambung. Chapter 271. Melawan Iblis, 4.